itu maka kita akan hukumi sebagai darah haid. Ya, si darah ini nih yang kedua ini dia harus menyamai seperti darah haid, harus keluarnya 24 jam gitu ya. Kalau ternyata si darah haid yang kedua ini, cuman keluar tek segitu doang, oh berarti bukan haid. Berarti udah memang dia sudah suci gitu. Gitu ya. Jadi kalau keluarnya cuman beberapa jam doang, kita tidak hukumi menjadi haid. Berarti dia itu istihadah, berarti suci. Emang keluar darahnya dalam keadaan suci. Nah, yang kedua tuh tidak kurang dari aqallil haid gitu. Terus syarat yang ketiga, udah ya, udah ini. Maka kita akan hukumi si darah yang kedua ini sebagai darah haid gitu. Ini kemarin udah kita kita hitung ya kemarin. Terus kita murojaah lagi untuk perhitungan yang kemarin. Jurnal. Oke. Nah, yang kemarin ya, kita hitung lagi. Kalau misal ini keluar darah, ya, KD, terus suci, terus keluar darah lagi. Ini kan kita lagi ngebahas ini ya, keluar darah lagi. Yang kita bicarakan adalah hukum ini. Ya, karena hukum ini udah jelas dia keluar darah, dia haid. Gitu. Yang kita permasalahkan hukum ini. Kalau misalkan ternyata ya, ini semua masih dalam jangkauan 15 hari, maka kita hukumi semua dari sini, dari pertama dia keluar darah, terus dia suci, terus dia keluar darah lagi, itu kita hukumi sebagai haid. Kenapa? Karena masih dalam jangkauan waktu memungkinkan haid 15 hari. Gitu. Gimana kalau sekarang di luar 15 hari? KD, suci, terus dia KD lagi, keluar darah lagi. Nah, tapi ini udah tidak di 15. Ini tuh contoh udah dari luar 15, 16 ke atas. Gitu. Nah, ini gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya dibagi 2. Contoh keluar darah 5 hari nih. Nah, ini ada 2 cara. Cara yang pertama, kita harus lihat si sucinya. Keadaan sucinya lebih nggak dari 15 hari. Contoh, dia keluar darah 5 hari. KD 5 hari. Bersihnya itu suci dia 13 hari. Keluar darah lagi 5 hari. Nah, kita jumlah semuanya ini sudah lebih dari 15 ya. Ini 23 hari. Nah, kalau lebih dari 15 hari ini, maka jangan jadi hitungannya jangan yang ini, yang pertama jangan. Kita hitung ke yang kedua. Karena dia sudah melebihi 15 hari. Maka kita lihat pertama kita lihat dulu keluar darah dan sucinya. Nih ya, keluar darah dengan suci. Ini yang 2 ini. Di atas, di luar 15 enggak? Ternyata ini di luar 15. Ya, ini kan 18. Oh, ternyata di luar 15 nih. Kalau di luar 15, sudah kita fokus ke sini.
Karena ini sudah jelas haid. Ini haid. Kita fokus ke sini. Ini berarti suci 13 hari. Berarti sudah kita fokuskan ke suci 13 hari, kurangnya berapa? Kurangnya 2 hari. Berarti si 5 ini kita bagi suci 2 hari, suci 2 hari, istihadahnya 3 hari. Gitu. Kita harus menyempurnakan suci. Gitu ya. Yang pertama lihat dulu. Oh, ini udah di si batas ini dengan ini udah di luar 15 nih. Berarti kita fokusnya ke si suci udah 15 hari belum? Oh, ternyata belum, masih 13. Maka dibagi 2. Sempurnakan yang 13, berarti kurangnya berapa? 2 hari. 2 hari ini dia istihadah. Salah, ini bukan istihadah. 2 harinya istihadah, maksudnya ini istihadah tuh. Karena apa? Karena menyempurnakan suci. 2 hari dia istihadah, 3 hari ini haid baru. Gitu ya. Haid baru. Terus tapi sekarang gimana kalau gini? Kan tadi ini si 5 dengan 13 sudah di luar 15 ya. Kalau gini contoh kita haid 7 hari. Sucinya 5 hari. Keluarnya lagi 7 hari. Nah, ini kan keseluruhannya berapa? 19 ya. 19 hari. Maka sudah ini itu nggak bisa dihitung seperti yang awal tadi. Karena udah lebih dari 15. Maka kita fokusnya ke sini. Yang 5 tadi ini suci. Keluar darah, suci, keluar darah. Nah, kita fokus ke sini, lihat dulu. Ini keluar darahnya. Keluar darahnya lagi nih. Sudah di atas 15 atau belum? 7 tambah 5, 12 ya? 12. Oh, berarti hari ke-13 nih. Hari ke-13. Dia keluar darah lagi. Haid lagi kan? Berarti dia masih keluar darah masih dalam jangkauan 15 ya? 1 sampai 15. Kalau kalian keluar darah di jangkauan ini, maka itu masih kita sebut haid. Ternyata dia keluar darahnya lagi di angka 13, di hari ke-13. Berarti di haid dong. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 hari kan ya? Keluar darah 7 hari berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti gini ya. Coba kita biar paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia keluar darah. Ya. Terus suci 5 hari berarti hari ke-8, 9, 10, 11, 12 dia suci. Itu ya. Biar gampang kita gabungin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 hari haid. 5 hari suci 8. 5 hari suci 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 5 hari suci kan? Ini lebih berarti sampai 12. Terus keluar lagi haid 13, 14, 15, 16, 17, 18, sama 19. Gini kan? Nah, ini keluar darah suci, keluar darah lagi. Dia keluar darah masih dalam jangkauan ini. Dalam jangkauan ini, 15. Nah, ya. Kalau kalian keluar darah lagi masih dalam jangkauan 15, maka kita anggap sebagai haid lagi. Berarti ini dia hukumnya haid dong. 13 haid, 14 haid, 15 haid. Awalnya kirain bakal selesai di 15. Ternyata masih ada nih 16, 17, 18, 19. Oh, berarti jelas dia istihadah. Karena melebihi 15 nih.
Tapi cara menentukan istihadohnya dia di mana? Apakah dia istihadoh di sini atau di mana nih? Nah, itu nanti ada bab khusus. Bisa jadi loh, walaupun dia keluarnya di hari ke-13, 14, 15 yang masih sah disebut haid, ya, bisa jadi dia itu ternyata istihadoh. Bisa jadi dia itu ya memang haidnya sampai sini doang. Dari sini ke sini dia istihadoh. Gitu. Nanti kita lihat bagaimana keadaan dia, apakah dia masuk ke kelompok A, B, C atau D. Gitu ya cara menghitungnya. Nah, ini pokoknya ini kalau kalian itu tiba-tiba suci datang lagi keluar. Hitung dulu, lebih nggak dari 15 hari ke semuanya. Kalau tidak, semua kita anggap haid. Gitu. Contoh yang tadi ini. 5, 3, 5. Semuanya kan baru 13, berarti semua kita anggap haid. Yang 3 tadi, yang suci 3, berarti itu semuanya kita anggap haid walaupun keadaannya suci. Berarti kalau kalian puasa di hari itu, puasanya tidak sah. Karena itu dianggap sebagai haid. Gitu ya. Tapi gimana Teh? Kan kita taunya itu suci, jadi kita sholat. Ya nggak apa-apa, karena kita taunya itu suci gitu. Jadi kita sholat. Kalau ternyata memang itu bukan suci, ya apa yang terjadi di ketika suci itu kita melakukan sesuatu yang tidak sah ketika dilakukan itu dalam keadaan haid, maka nggak sah juga yang dilakukannya ya. Contoh sholat, berarti sholatnya nggak sah. Puasa, berarti puasanya nggak sah. Kalau lebih dari 15 hari kayak tadi, maka lihat si haid dengan sucinya keluar dari 15 enggak? Yang haid pertama dengan suci pertamanya nih. Kalau keluar dari 15, oke, kita fokus ke suci. Suci kurang berapa sih? Sucinya kurang 2, contoh, berarti ini dibagi 2. Kalau ternyata dia masih si haid dengan suci, ketika keluar lagi dia masih dalam jangkauan minimal haid, jangkauan ini 15, oh berarti itu anggap dia suci lagi, haid, masih haid. Kalau dia dalam 15 ini udah berhenti, kita anggap haid, berarti dari sini sampai sini haid. Tapi kalau masih keluar 16 keluar, 17 keluar, 18 keluar, nah ini harus udah kita khawatir. Oh, berarti kita istihadoh. Istihadohnya di mana letaknya nih? Apakah di hari ke-16? Apakah ketika memang di sini kita sudah bersih? Gitu. Jadi si darah ini bukan darah haid. Gitu. Gitu ya. Paham nggak? Ini kita mau masuk ke bab selanjutnya. Kalau masih ada yang mau ditanyain bab yang kemarin, boleh ditanyain sekarang sebelum masuk ke bab lanjutan. Karena ini kan hitung-hitungan ya. Biar pas bab kedepannya itu mudah. Ada yang ditanyain dulu nggak? Di bab tadi. Bab haid. Bab suci antara dua haid. Jadi aku mau nanya yang penjelasan Teteh terakhir banget tadi. Kalau misalnya yang tadi di jangkauan 15 kan tadi ada 3 hari ya. Ya masih jangkau 15 terus ada 16, 17 sampai 19. Itu nanti ada bab yang kita nggak tahu nih istihadohnya dari yang awal atau 13 itu. Berarti bisa jadi yang berarti bisa jadi istihadoh itu yang dari awal yang kita kira itu haid. Iya, bisa jadi dari situ. Bisa jadi. Oh, Dan ternyata si iya. keluar darah yang kedua ini ternyata itu memang istihadoh gitu. Bisa jadi dari sini tuh dia istihadoh. Tapi karena kita belum tahu, karena kita harus memastikan dulu, takutnya memang dia berhenti di sini. Kalau dia berhenti di sini di 15 atau di 14, ya udah semuanya kita anggap haid. Tapi kalau ternyata dia ternyata masih nih 16, 17, 18, dia masih keluar. Nah, di hari ke-16 kita harus udah hati-hati, udah aware, harus jaga-jaga. Lihat, berarti dilihatnya gimana? Nanti ada babnya, kamu masuknya kemana nih? Aku masuknya bisa ngebedain haid dengan cara dilihat warna atau dilihat dengan sifat. Kalau bisa membedakan dengan sifat, maka dibedakannya dengan sifat si haid. Si haid ini beda dengan ini, berarti ini doang yang kita sebut haid. Di sini bukan haid.
Bisa dibedakannya dengan adat. Aku adat kebiasaannya 7 hari. Nah, berarti dari sini memang ini bukan haid. Gitu ya. Oke, kita masuk bab selanjutnya. Ad-darsu tsalits at-tuhru minal haidhi wan nifas. Selanjutnya adalah suci dari haid dengan nifas. Gimana nih kita bisa ngebedain ini tuh benar-benar suci gitu. Karena kan kata Sayyidah Aisyah, la ta'jal, jangan buru-buru. Suci itu jangan buru-buru. Memang jangan buru-buru dan memang jangan ditunda-tunda. Ya, yang pasti harus memang tepat. Ini udah suci gitu. Jangan buru-buru artinya kalau memang masih ada warna-warna yang itu warna-warna haid tadi yang 5 tadi masih ada hitam, merah. Kalau hitam dan merah pasti ya kita nggak buru-buru karena memang udah jelas itu masih haid. Coklat juga kita masih bisa membedakan, masih inilah kita itu memang masih haid. Nah, ada lagi dua warna kuning dengan keruh itu masih haid. Ya, kalau si kuning dan keruh ini mutasil bersambung dengan warna tadi, warna coklat, habis coklat terus keruh terus kuning. Nah, itu masih haid. Gimana nunggunya? Nah, kata Sayyidah Aisyah, tunggu sampai kamu melihat di celana atau ketika dicolek itu udah berwarna putih gitu. Atau enggak pas dicolek itu udah enggak ada apa-apanya. Jadi ciri suci itu ada dua, putih ya, keluar putih atau sama sekali nggak keluar apa-apa. Itu baru kita hukumi sebagai suci. Ba'daan arafna fid durusis sabiqah ma yata'allaq bil haid, setelah kita tahu di pelajaran yang kemarin yang berkaitan dengan haid, sana ta'arudu fi hadzal dars, kata beliau kita akan menjelaskan di bab ini tentang apa? Mata yuhkamu lil mar'ah bil haid. Kapan perempuan itu dihukumi dia haid? Wa mata yuhkamu laha bitur. Kapan dia dihukumi suci? Gitu. Wa alamatut tuhri, dan ciri-ciri suci. Wa tuhru bainal haidataini, suci antara dua haid. Wa tuhru bainal haidi wan nifas, suci antara haid dengan nifas. Jadi suci itu ada antara suci haid dengan haid. Ini haid, suci haid. Ada suci antara haid dengan nifas. Udah haid, terus suci, terus nifas. Gimana nih waktunya? Gitu. Ada suci antara nifas dengan haid. Nifas, suci, terus kemudian haid. Gimana ini cara ngitungnya? Jadi suci itu bukan hanya antara suci dengan suci dengan haid. Bukan antara suci antara haid dengan haid lagi, tapi suci antara haid dengan nifas, nifas dengan haid. Kan itu ada jarak suci. Nah, berapa jarak sucinya? Awalan, mata yukamulil mar'a bil haid. Nah, gimana sih, kapan sih kita menghukumi perempuan itu dihukumi haid? Kapan perempuan itu dihukumi haid? Berarti kalau dihukumi haid, dia dihukumi haram sholat, haram puasa, haram i'tikaf, haram tawaf. Nah, makanya mata yuhkamu lil mar'ah bil haidi, kapan si wanita itu dihukumi haid? Karena kita harus tahu juga kapan kita haid. Karena itu berkaitan dengan halal haram kan. Kalau kita tahu haid kapan, kalau kita tahu kapan kita dihukumi haid, berarti kita tahu waktu kapan kita haram melakukan sesuatu. Kapan kita haram sholat, berarti kita tahu ya kalau kita mengetahui kapan kita dihukumi sebagai haid. Al-qaidah fi hadza an naqul nahkumu bil haidi bi ru'yatid dam. Nah, awalan, mata yahkumu lil mar'a bil haidi? Al-qaidah fi hadza an naqul nahkumu bil haidi bi ru'yatid dam. Kita menghukumi haid dengan apa? Dengan melihat dam. Bi ru'yatid dam, dengan melihat darah. Jadi kalau memang sudah waktunya nih, udah waktunya haid, suci udah 15 hari, atau yang pertama haid, yang pertama kali,
sudah berusia 9 tahun, kurang dari 16, udah 9 tahun nih, udah 9 tahun pas atau 9 tahun lebih keluar darah, maka sudah kita hukumi dengan haid. Oh, sudah waktunya haid nih, sudah suci lebih dari 15 hari, maka ketika keluar darah itu kita hukumi sebagai haid. Artinya hukumi sebagai haid apa? Berarti kita haram sholat, haram puasa, haram i'tikaf, haram apalagi? Tawaf. Gitu. Tidak perlu kita menunggu 24 jam. Ditunggu dulu, takutnya bukan haid nih. Harus nunggu 24 jam, kan kalau nggak 24 jam bukan haid. Nggak perlu nunggu. Ya, harus langsung kita hukumi sebagai haid. Ya, karena secara zohirnya memang sudah kelihatan darah. Kan kita harus nahkum bidzohir. Kita itu harus menghukumi dengan zohirnya. Tapi kedepannya kalau memang itu ternyata bukan haid, itu berbeda lagi. Itu berarti kita nanti harus mengkodok gitu. Biru'yatid dam zamanin yahtamilul haid. Fi zamanin yahtamilul haid. Di waktu yang memang itu memungkinkan haid. Kalau keluar darahnya di waktu yang tidak memungkinkan haid, ya berarti bukan haid. Contoh keluar darah di usia 8 tahun, ya sudah kita nggak perlu menghukumi haid karena itu bukan waktu haid, bukan usia haid. Terus kalau kita keluar darahnya di waktu sucinya baru 14, ya kita jangan hukumi haid karena memang bukan di waktu haid gitu ya. Itu sudah jelas, nggak perlu kita nunggu karena sudah jelas, oh ini mah keluarnya sucinya belum 15 hari, berarti ya udah kita langsung hukumi sebagai istihadah karena sudah jelas. Gitu. Kalau ini waktunya waktu haid, usianya usia haid, berarti kita harus langsung menghukumi sebagai haid. Pemasalan, contohnya idza kanatil mar'ah mubtada'ah. Kalau ada kata-kata mubtada'ah di dalam fikih haid itu disebutnya orang yang pertama kali haid, perdana. Mubtada'ah itu perdana haid. Pertama belum pernah haid dia itu. Ya, anak-anak kelas 5 mungkin ya, kelas 1 SMP gitu. Perdana. Kita sebut sebagai mubtada'ah. Yaitu awalu marroh ya tiha, awal marroh itu pertama kali si datang si haid. Ya tihadam. Fayu kamu bi annahu haidun, maka dihukumi sebagai dia itu haid. Idza ataha fi sinniyah tamilul haid. Kalau memang si haidnya datang atau keluar dalam usia minimal haid tadi. Bi an kana litis sini qamariyah tentang ribiyah kama taqaddam bayana. Yaitu 9 tahun kurang 16 hari. Wa amma idza kanat mu'tadah. Nah, kalau mu'tadah ini apa? Orang yang pernah haid. Kayak kita kan sudah pernah haid. Maksudnya bulan kemarin haid, bulan kemarinnya haid, bukan pertama kali. Nah, kita sebutnya mu'tadah. Mu'tadah itu orang yang sudah pernah haid. Ai sabaqalaha haid, sabaqalaha haid wa tuhuran. Orang yang pernah haid dan tuhar. Pernah haid, pernah tuhar walaupun itu yang kedua kalinya. Nah, itu disebutnya mu'tadah. Wa yukamu bi annahu haidun idza ataha ba'da tuhri 15 fa aktsar. Maka dihukumi haid orang-orang mu'tadah itu ketika apa? Ketika sucinya sudah lebih dari 15 hari. Nah, maka ketika keluar darah maka sudah kita hukumi haid. Wa illa, dan kalau tidak, kalau sucinya kurang dari 15 berarti bi an ataqablahu, sucinya kurang dari 15, fa yu'addu hadzal dam fasad, maka langsung kita hukumi sebagai dam fasad atau dam istihadah gitu. Fatukammil aqallat tuhri, maka apa yang harus kita perbuat? Kita harus menyempurnakan waktu suci. Kalau kurang 15 berarti kalau kurang 5 hari berarti kita sempurnakan 5 hari tadi. 5 harinya istihadah, sisanya haid baru. Itu seperti yang udah dijelasin ya. Wa amma zada fa huwa haidun jadid, dan selebihnya itu adalah haid baru. Tsumma idza hakamna bi annahu haidun fatu'mar bijtinabi ma tatajannabuhul haid. Nah, kalau kita sudah menghukumi dia itu haid, maka apa yang kita hukumi? Hukumi dengan hukum-hukum yang memang haram untuk si haid tadi. Apa yang harus dihindari orang-orang haid seperti apa? Saum, puasa, sholat, wati, bersetubuh sama suaminya.
Wala tantadhir bulughahu yauman wa lailatan. Nah, di sini jangan menunggu sampai 24 jam, sampai 1 hari 1 malam, nggak perlu. Tetap kita hukumi haid. Apa katanya? Amalan bil zahir, karena kita itu memang harus beramal dengan zahir, jangan zahirnya, tidak menunggu kepastian, enggak. Ya, enggak perlu nunggu kepastian. Harus dihukumi dengan zahir aja. Kalau zahir kayak gitu udah kita ikuti zahir. Min anna dzalika haid. Kalau itu ternyata haid. Fa idza hakamna bil haidi bi ru'yatid dam thumma naqasu an yawmin wa lailatin qadat ma kanat tarkathu. Apabila kita sudah menghukumi haid, udah nih keluar darah, kita hukumi haid karena memang keluarnya di waktu haid, di waktu haid atau usia haid. Tsumma naqasu an yaumain wa lailatin. Ternyata kurang dari 1 malam 1 hari atau 24 jam. Gimana nih? Maka qadot, maka tarokathu, maka ya udah berarti kita harus mengqadha apa yang kita tinggalkan. Berarti si darahnya itu, ternyata ini bukan darah haid karena kurang dari 24 jam nih. Kurang dari 1 hari 1 malam nih. Maka udah kita mengqadha semua itu. Gitu. Qadha salat, qadha saum yang kita tinggalkan. Wala yalzimuha ghusl, tapi tidak wajib untuk suci, mandi besar, nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Kan keluar darah, Teh Nuni. Keluar darah, terus ternyata itu bukan darah haid, kok kita nggak mandi? Karena itu bukan darah haid. Ya, kalau haid baru wajib mandi, wajib bebersih, wajib ghusl, wajib suci. Kalau yang keluarnya itu bukan darah haid tapi darah istihadah, kita tidak perlu mandi suci. Mau suci dari apa? Kan memang tidak berhadas. Maksudnya bukan haid gitu, bukan hadas besar. Itu suci. Walaupun memang darahnya najis, tapi hukum dia ya hukum suci. Jadi nggak perlu mandi besar. Langsung aja bebersih. Kalau memang istihadah ternyata ya bebersih, harus wajib setiap kali sholat itu dia apa? Wudu, terus harus disumpel. Itu udah ya, kita menghukumi haid itu kapan? Ketika terlihat darah. Wa mata yahkumul habitun. Kapan kita menghukumi suci? Nah, tadi menghukumi haid, sekarang kapan kita menghukumi suci? Kaba adal bar'ah tahidu bi ru'yatid dam, kadzalika fa innaha tathur bin qita'id dam ba'da bulughi aqalli. Nah, kalau kita menghukumi suci yaitu ketika apa? Ketika si darahnya memang sudah nggak ada, udah nggak keluar, sudah terputus dari waktu minimal haid tadi. Bi'an kharajatil, gimana caranya? Bi'an kharajatil qutnah naqiyah laisa alaihi syai' min atharid dam. Dengan apa? Dengan kamu itu mengeluarkan kutnah itu kapas. Ya, kapas ketika dicolek pas kapas itu naqiyah, dia bersih, suci, bersih gitu, nggak ada apa-apanya. Nggak ada laisa alaihi syai'un min atharid dam, nggak ada apa-apa dari asar. Dari asar itu apa? Dari bekas-bekas dam, bekas-bekas darah. Bekas-bekas darah kan biasanya berwarna kuning, berwarna keruh, itu kan bekas darah. Makanya kalau bekas darah masih haid. Pas dicolek tuh udah putih nih, udah nggak adaan, nah itu baru kita hukumi sebagai suci. Kalau sudah suci gimana? Watu marbil ghusl, maka harus diperintahkan untuk mandi, suci, wassalat, terus salat, wasum, kemudian saum. Gitu. Kalau kalian nanti ada babnya pas gimana nih kalau suci ternyata sudah nggak ada darah haidnya itu zuhur jam 12. Berarti atau jam 10 menit lagi mau asar. Nah, kita wajib sholat zuhur nggak nih berarti gitu. Atau ternyata udah mandi itu azan. Kita gimana nih sholat zuhur kah, qadha kah atau enggak? Nah, nanti ada babnya. Wa yahillu wat'uha. Nah, kalau udah mandi, udah suci, wa yahillu wat'uha, maka dihalalkan untuk dihalalkan kepada suaminya untuk jima. Fa in ada fi zamanil haid tabayyana wuqu'u ibadatiha fil haid. Nah, kalau ternyata si darah itu apa? Kembali lagi ada fi zamanil haid, kembali lagi di waktunya haid. Zamanil haid itu waktunya haid. Maksudnya gimana? Maksudnya masih keadaan dalam jangkauan 15 tadi. Ya. 1 sampai 15 tadi keluarnya masih dalam keadaan ini, dalam jangkauan ini.
ternyata keluar lagi nih, udah 7 hari haid, 3 hari suci, keluar lagi. Nah, maka kita hukumi haid lagi kayak tadi. Maka si 3 hari suci tadi apa? Hukum ibadatiha fil haid. Maka dia itu, kalau si 3 hari ini dia suci kemudian adaan lagi, maka si 3 hari ini kita anggap suci ini ternyata itu haid. Berarti apa? Berarti dia wuku ibadatiha fil haid. Berarti dia kalau dia sholat, kalau dia puasa, berarti dia menjalankan puasa, menjalankan sholat dalam keadaan dia itu haid gitu. Walaupun memang aslinya suci, tapi hukumnya hukum haid. Kalau dia puasa berarti dia puasa dalam hukum haid. Nggak boleh kan? Nggak sah berarti. Sholat dalam hukum haid. Maka apa? Fatu umar biqodo'is saum fakot. Maka harus dia itu mengkodok saum, mengkodok puasa aja. Gitu. Karena dia puasa dalam hukum dia haid. Ya. Puasa dalam hukum dia haid. Walaupun dia itu ngelihatnya suci, tapi ternyata sudah ketika dihitung, oh ternyata haid, nah maka si suci tadi kita anggap haid. Dia kalau puasa dalam keadaan dia itu haid, maka tidak sah, maka harus diqodok kalau puasanya puasa wajib gitu. Terus gimana teh? Berarti kita sholat atau puasa dalam keadaan haid kan nggak boleh, haram. Gimana dong? Kita kan nggak tahu. Wala isma alaiha, nggak ada hukum dosa kepada dia. Ya karena dia menjalankan zohir, menjalankan apa yang diperintahkan. Perintahnya apa? Menjalani sesuai zohir. Wala isma alaiha wala ala zaujiha bil waqti. Atau kepada suaminya karena ngejima gitu, atau karena melakukan hubungan. Gak dosa, karena ya kan dia taunya suci. Lihat secara zohirnya, maka tidak dosa. Nah, libina'il amri ala zohir. Kenapa? Karena dia menjalankan sesuai perintah kepada kezohiran. Perintah itu kan sesuai zohir. Summa inin qata ad-dam ba'da dzalika hukmi butuhriha wa hakadha ma lam yu'bar 15. Kemudian kalau udah keluar suci, keluar lagi, habis itu suci, udah suci, keterusannya suci, maka sudah berarti dia udah suci. Gitu. Nah, kemudian nih gimana nih? Opa ini ta'adat apabila ketika keluar lagi, datang lagi si darah tadi, ya, datangnya masih dalam keadaan 15 tadi, jangkauan 15. Wa ini ta'adat al-mar'ah an yanqati ad-dam tsumma ya'ud. Nah, kan tadi udah suci, tsumma ya'ud, keluar lagi darah. Fahal yalzamuhal ghusl wa shalan 'inda kullin qita'? Apakah ketika inqita tadi, ketika nggak keluar darah, kadang keluar gitu ya. Contoh kalian tuh keluar dari pagi sampai zuhur keluar darah. Asar sampai maghrib nggak adaan. Isya adaan lagi. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apakah kita wajib kita itu wajib mandi terus kita sholat karena kita melihat zohirnya kan? Atau gimana nih? Gitu. Contoh 1 hari haid, 2 hari suci, 3 hari haid. Nah, pas kita melihat ternyata nggak ada darah, apakah kita wajib mandi terus sholat? Itu ketika kita, atau ya sudah kita hukumi haid karena kita tahu itu darahnya bukan darah itu tuh berhenti sebentar. Kita tahu itu berhenti sebentar dan keluar lagi gitu. Maka apa? Hadhil masalah ikhtilaf fiha fuqahauna asy-Syafi'iyah. Maka ini ada beberapa pendapat. Pertama, Fayarul Allamah Ar-Rafi'i, kalau Imam Rafi'i berkata annaha la taf'alil inqita' syai'an mimma mar li'anna adh-dhahir annaha fi hadha asy-syahr kalladzi qablah. Nah, nggak perlu kita ketika 5 jam keluar darah terus inqita' nih, terus adaan lagi. Nah, ketika di waktu suci nggak perlu kita mandi, sholat, nggak perlu. Sudah gitu. Tapi yang kedua, kata Imam Nawawi, annahu yalzamuha ma yalzamu tahirat wa ini i'tadatin qita' damda' audah. Maka perlu katanya kayak gitu. Harus kita suci, terus kita melakukan apapun yang diwajibkan untuk orang-orang suci, walaupun ternyata kembali lagi si darahnya. Nawawi. Itu ya, ada 2 pendapat.
Yang ini yang mana? Yang mu'tamad. Mu'tamad itu madhab Imam Nawawi. Walakin yajuzul amal fi haqqin nafsi bi ra'i rafi'i fi hadzal masalah. Tapi kita boleh melakukan atau mengamalkan apa nomor 1 tadi untuk mempermudah. Itu Imam Rafi'i. Kita ikut Imam Rafi'i boleh. Itu ya. Nah, sekarang alamatut tuhri. Alamat atau alamat itu ciri-ciri suci dari haid itu apa? Alamatun qita'il haidi wal husuli fit tuhri an yanqati'a khurujad dam was sufra wal qudrah sawa'un kharajat rutubatun bayda am lam takhruj. Nah, katanya apa pembeda antara dia sudah suci atau belum? An yanqati' berhenti terputus khurujud dam keluarnya darah wasufroh mau darah itu terlihat merah, hitam, wasufroh kuning, kudroh keruh, wasawaun khorojat surutu batun baydo alam takhruj. Nah, berarti sucinya itu sama, nggak keluar yang tadi, yang warna-warna haid tadi, mau kuning, mau keruh. Dengan apa? Dengan batun baydo, dengan sesuatu yang keluar itu putih. Ya, seperti lendir putih lah, pokoknya putih yang keluarnya ya, bukan kuning. Atau sama sekali tidak keluar apa-apa, maka kita hukumi sebagai darah sebagai suci gitu. Qad sahha an Aisyah radhiyallahu anha ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihaihi. Sayyidah ini dalilnya apa? Dalilnya Sayyidah Aisyah annaha qalat lin nisa la ta'jalna hatta tarayna al-qassatal bayda. Jangan terburu-buru sampai kamu melihat qassatal bayda. Qassatal bayda itu tadi cairan bening, cairan putih. Wa ma'anal hadis annakunna la tathurna. Mana hadis? Kalian itu jangan suci sehingga kalian melihat kutna si kapas tadi kaljis fil bayad laisa 'alaiha syai'. Pokoknya si kapas tadi itu bersih, nggak ada apa-apa dari bekas darah, dari bekas haid. Itu mau putih mau nggak ada apa-apanya. Itu baru kita hukumi sebagai suci. Min atharid dam. Fal qassa bi fathil qaf wa tasydid shad muhmalah hiya al jis syubbihatir rutubatin naqiyah as-safiyah al jis. Nah, jis itu apa? Jis itu qassa itu apa? Qassatul bayda gitu kan. Jangan sampai kalian itu suci sebelum kalian melihat qassatul bayda. Qassatul bayda itu apa ya? Tadi kayak rutubah, kayak keputihan, tapi warnanya putih, bukan kuning, bukan keruh. Yang keempat, aturu bainal haidataini. Ini juga udah dibahas ya di bab sebelumnya. Suci antara dua haid. Nah, itu harus berapa hari? Aqallu tuhri bainal haidataini. Ini udah tahu ya 15 hari 15 malam. Golibnya berapa? Golibnya biasanya berapa suci itu? Galib itu kebiasaan. Biasanya 1 bulan tuh 1 kali haid, 1 kali suci. Contoh kalau biasanya kita haid suci, kita suci 7 hari, maka galibnya kita sucinya 23 hari. 1 bulan tuh mengandung suci dan haid. Kalau biasanya kita haidnya itu 10 hari, maka galib atau rata-rata sucinya itu 20 hari. Itu cuman galib-galib kan beda-beda ya setiap orang, cuman kebiasaan itu seperti itu ya durasinya. Wala hadda li aktsari dhuri minal haidi faqad la tahidul mar'a fi umriha illa marra wa qad tahidu aslan. Tapi kalau maksimal suci itu enggak ada maksimalnya. Mau kamu sucinya 100 hari, 4 bulan itu ya bisa-bisa aja, sah-sah saja karena bisa jadi orang tuh cuman haid sekali doang. Kalau misalnya enggak haid ada yang gitu. Ada yang enggak haid sama sekali. Karena tidak ada batas suci. Minimalnya ada 15 tapi maksimal enggak ada. Gitu ya. Satu bab terakhir suci antara haid dengan nifas. Nah, ini suci antara haid dengan haid harus ada pembatas 15 hari. Kalau suci antara haid dengan nifas harus ada pembatas apa enggak nih? Nah, contoh waqad qaddamna sabiqan annal azhar min aqwali a'imamina Syafi'i annal hamil tahid. Seperti yang telah kita pelajari bahwa orang hamil kemungkinan bisa jadi haid.
Wabittali falaisa hunaka aqallu lidhuhrin bainal haidhi wan nifas. Nah, ternyata tidak ada batas minimal pembatas antara haid dengan nifas. Nggak ada pembatas. Bisa jadi ini darah itu nyambung antara haid dengan nifas. Gitu, nggak ada pembatas. Bisa jadi kayak gitu. Bal qad yakunu bainahuma tuhrun kama law ra'at hamil adataha khamsata ayyam thumma intasalat al-wiladah bi akhirihima fa yakunu ma qabla al-wiladah haid wa ma ba'daha nifasan. Contohnya seperti apa ya? Contoh seperti kalian itu 9 bulan. 9 bulan itu lagi hamil 9 bulan. Keluar darah. Ini bukan darah apa-apa ya, bukan darah kontraksi, bukan darah apa. Memang ini darah haid. Nah, keluar darah haid. 2 hari selanjutnya nih, 2 hari selanjutnya lahiran. Terus keluar darah lagi. Nah, jadi hukumnya apa? Hukumnya ini haid. Setelah itu ini nifas. Gitu. Nggak ada pembatas. Berarti dia bercampur antara darah haid dengan darah nifas. Gitu ya, nggak ada batas antara haid dengan nifas. Bisa jadi berseling itu langsung gitu, nggak ada seling. Kalau tadi kan haid dengan nifas. Kalau ini nifas dengan haid. Gimana kita menghukumi antara ini nifas, ini haid, dan di antara keduanya harus ada pembatas gak? Bisa disebut ini haid. Nah, ini lumayan rumit juga. Kemarin sudah kita bahas yang awal-awal. Suci antara nifas dengan haid itu ada 2 keadaan. Yang pertama, an yathara qabla bulughi aktsarin nifas wa huwa sittuna yauman fayushtaratu an yublagh 15 yauman bilayaliha. Kalau si darahnya ini keluar masih dalam keadaan 60 hari, di dalam jangkauan 60 hari, gitu ya, maka kita hukumi sebagai masih nifas. Kalau keluarnya masih dalam jangkauan 60 hari tadi, masih dalam kawasan istilahnya mah ya. Isi 60 hari tadi. Kalau haid mah kan dalam jangkauan 15, kalau nifas dalam batas waktu yang 60 hari. Karena maksimalnya 60. Maka kita hukumi sebagai masih nifas gitu. Contoh, ini kita contohin. Lau ro'at nufasa asyra ayyam dam. Nah, kalau si nifas cewek itu lahiran terus nifas 10 hari. Nifas 10 hari. Kemudian Thuman koto khamsata asyar yauman. Thumma ja'a dam fahadad dam al-akhir haid. Terus 15 hari suci. Sucinya 15. Ada lagi darah. Maka apa? Maka ini disebutnya haid. Kenapa? Karena sudah diselangi oleh 15 hari. Gitu. Kita contohin di sini. Ini harus fokus nih, karena ini hitung-hitungan juga di nifas. Karena banyak orang yang bingung di sini, di hitungan nifas. Oke. Nifas itu maksimal berapa hari nifas? 60 hari. Si 60 hari ini udah pernah dijelasin, dihitungnya kapan? Dari keluar bayi atau lahiran, atau dari terlihat darah? Dihitungnya. Dari keluar bayi atau kosongnya rahim. Dari keluar bayi atau kosongnya rahim. Benar-benar kita hitung angka 1 dari keluar bayi atau kosongnya rahim, dari lahiran istilahnya ya. Mau di sini dia lahiran nih, lahiran atau keluar apapun itu, mau bayi, mau gumpalan, lahiran. Maka kita harus direct ngitung hari ini tuh hari pertama. Walaupun ternyata udah keluar itu nggak ada darah. Kok kosong sih darah, cuman darah keluar darah-darah yang lahiran doang, habis bebersih udah nggak ada darah gitu contohnya. Maka kita tetap menganggap
Ini hitungan hari pertama. Hari pertama. Tapi menghukumi dia sebagai orang nifas itu ya hari yang dia keluar darah. Dia keluar darahnya di sini di hari kelima. Maka hukumi ini dia sebagai orang yang nifas. Hukum, ya, ingat hukum itu berarti berkaitan dengan ibadah. Berarti dari sini dia sudah haram sholat, haram puasa, haram yang lain. Tapi kalau yang di sini, yang kosong ini, dia hukum sebagai orang suci. Berarti kalau orang suci apa? Wajib sholat, wajib puasa, wajib yang lain. Walaupun dihitung, ya dihitung dan dihukum beda. Dihitung dari sini dari pertama. Dihukum dari pas dia keluar. Itu ya. Kalau dia keluar dari hari kelima, 6, 7, nah, maka kita sebut dia sudah 5 hari nifas, 6 hari nifas, 7 hari nifas. Gitu, ya. Nah, selanjutnya gimana kalau menentukan suci antara nifas dengan haid nih? Kita membedakan ini darah nifas, ini darah haid. Gimana? Kalau diselangi nih, ini 60 hari ya, dari 1 sampai 60. Kalau kalian masih keluarnya dalam angka ini, ya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi haid, ya bisa jadi itu masih nifas, bisa jadi itu sudah haid. Caranya gimana? Lihat di sucinya. Pokoknya kalau masih di sini ya, kita ini ngomongin nifas keluar masih dalam jangkauan 60 nih. Kita lihat sucinya berapa hari. Si Nako tadi nggak keluar darahnya berapa hari. Kalau ternyata masih dari sini, dia itu keluarnya kurang dari 15 ke bawah, maka kita hukumi masih nifas. Kalau dia ternyata diselingi oleh suci 15 ke atas, ini kurang, ini lebih. Kurang, ini lebih. Maka kita hukumi haid. Gitu. Lihat aja sucinya udah lebih nggak dari 15. Kalau sucinya lebih dari 15, oh berarti darah yang keluar kedua kali itu darah haid. Kalau sucinya kurang dari 15, oh berarti masih dalam darah nifas. Itu contoh. 5 hari nifas, 10 hari suci, keluar darah lagi. Ini apa? Nifas apa haid? Nifas. Nih, nifas. Ini masih nifas. Contoh, 7 hari nifas, 17 hari suci, 8 hari, terus keluar lagi nih darah, sampai selanjutnya. Ini apa? Darah yang keluar kedua kali ini nifas apa suci? Atau haid? Haid. Gitu ya. Haid, berarti ini haid. Emang harus ya kita tahu ini nifas atau suci? Ya betul harus. Karena menghukumi nifas kan dia maksimal 60 hari. Kalau lebih baru istihadah. Kalau haid kan 15 hari. Kalau lebih baru dihukumi istihadah. Gitu. Karena kita harus tahu ini haid apa nifas. Ini masih dalam jangkauan 60 ya. Ini hitungan di jangkauan 60. Oke? Contoh. Nah, kalau misalnya keluarnya di sini gimana? Di 61, 62, 63. Cara tahu dia itu haid atau istihadah gimana cara taunya? Kan kalau sudah lebih dari 60 berarti istihadah dong. Gitu. 61, 62, 63 dia istihadah dong. Cara menentukan dia istihadah si darah ini atau dia itu darah haid baru. Gimana caranya? Lihat, di hari ke-60 ada jeda atau enggak? Di hari ke-60 ini ternyata ada jeda nih. Zuhur sampai asar nggak keluar-keluar darah, ada jeda sebentar. Terus kemudian di hari ke-61 adaan lagi darah. Maka ini kita anggap sebagai haid baru. Gitu ya. Intinya di hari ke-60 ketika masih adaan tuh kita lihat ada jeda apa enggak di hari ke-60.
Kalau ada jeda maka haid baru. Kalau tidak ada, direct benar-benar langsung banyak terusan keluar, maka oh ternyata dia bukan darah haid, dia istihadoh dari nifas. Dia istihadoh dalam nifas. Gitu. Ya. Istihadoh dalam nifas. Jadi suci antara nifas dengan haid, kalau lebih dari 60 ini enggak, batas sucinya apa? Batas sucinya ada jeda aja walaupun sebentar. Tapi kalau masih di angka 60 ini batas sucinya apa? 15 hari, 15 malam. Gitu. Paham ya? Itu ya cara ngebedain nifas dengan haid dan nifas dengan istihadoh. Paham nggak? Ada yang masih pusing? Ada yang mau nanya nggak di bab nifas nih? Bab suci antara nifas dengan haid. Coba kita lihat ke soal. Teh mau tanya. Ya. Ya sebelumnya kan Teteh juga udah itu ya, udah ngasih tahu juga. Apa batas jeda yang di 60 ini walaupun cuma sedetik itu Betul. termasuk jeda ya? Oke. Walaupun Makasih cuma Teh. sedetik termasuknya jeda, berarti itu darahnya darah haid. Tapi kalau nggak ada jeda nih benar-benar terus menerus langsung, berarti dia istihadah. Gitu. Gitu ya. Intinya kalau dalam 1 sampai 60 batas sucinya kalau mau disebut itu darah haid berarti harus 15 hari. Tapi kalau sudah mujawazah, artinya mujawazah itu melebihi di jangka 60 hari tadi, maka batas sucinya apa? Cuman sedetikan aja gitu. Ada jeda. Enggak harus 15 hari. Coba sekarang. Sekali lagi berarti walaupun masih di hari yang ke-60 walaupun cuma misalkan tadi dari zuhur ke asar dilihat nggak ada, maghribnya ada berarti itu udah masuk haid ya? Iya, kalau itu apalagi itu kan lumayan jangkanya agak panjang ya. Berarti itu udah jeda, udah masuk. Kalau itu berarti hari ke-61 dia antara zuhur dengan asar tuh, ya udah itu berarti haid. Kalau ada jeda. Kalau nggak ada jeda sama sekali, biasanya terus-terusan si darahnya tuh ngalir, nah itu istihadah. Coba sekarang hitung nih. Keluar nifas ya, ini bukan haid. Nifas 50 hari. Ya, nifas 50 hari. Suci, ini nifas suci 12 hari. Keluar darah lagi, haid atau nifas? Masuk haid. Kenapa haid? Soalnya kan udah sempurna 60 hari, terus ada jeda 2 hari, jadi untuk yang selanjutnya itu masuknya haid. Oke, betul. Ini berarti masuknya haid. Gitu ya. 50, 12, adaan lagi berarti haid. Karena sudah melebihi, udah di luar jangkauan 60 hari. Contoh, kalau gini sekarang haid. Nifas 30 hari. Kemudian suci 14 hari. Adaan lagi 5 hari. Nah, ini apa sih 5 ini masuknya nifas apa suci? Nifas apa haid? Nifas deh. Masih tetap nifas. Kenapa nifas? Karena waktu sucinya kurang dari 15 hari. Waktu suci kurang dari 15 hari dan satu lagi? Dan 5-nya masih terbilang 60 hari. Dan masih dalam jangkauan terbilang 60 hari gitu ya. Betul. Sekarang kalau haid nifas 40 hari, suci jangan 40. Dia keluar darah 7 hari nifas. Habis itu sucinya habis 20 hari suci, keluar darah lagi.
Di sini keluar darah lagi. Ini apa? Nifas apa suci? Nifas apa suci? Nifas atau haid? Haid teh. Masuk haid. Kenapa? Soalnya waktu sucinya udah 20 hari. 15. Waktu suci ini sudah melebihi 15 karena dia udah suci 20 hari. Walaupun udah dalam masih dalam bentar. Walaupun masih dalam 60 hari gitu ya. Walaupun dalam jangkauan 60 karena dia sudah diselingi 15, maka dia itu haid gitu ya. Udah deh, gitu. Bab suci antara nifas dengan haid. Paham ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Contoh nifas dan haid tadi, hitungan. Cukup teh. Cukup ya? Paham ya? Insya Allah harus di ulang-ulang terus memang. Kalau bab haid nih. Apalagi nanti di bab istihadah. Itu istihadah Masya Allah. Dahsyat lagi hitungannya. Sebentar. Oke, bismillah. Karena materi udah disampaikan hari ini di bab tadi ya, bab suci antara nifas dengan haid, haid dengan nifas, haid dengan haid. Insya Allah kedepannya kita masuk ke bab istihadah tuh masih jauh nggak ya? Lumayan masih ada bab tentang syarat-syarat nifas, terus hukum-hukum nifas gitu. Tapi kayaknya ini sudah dijelasin di awal ya, walaupun cuma sedikit-sedikit, jadi insya Allah nggak akan berat di bab nifas nih. Masuk nanti langsung ke bab istihadah dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang istihadah gitu. Udah ya, gak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau dari aku cukup sih teh. Oke, alhamdulillah. Kita akhiri dengan hamdalah seperti biasa. Hamdalah istighfar 3 kali, kemudian kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim.